jajaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar hearing bersama Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM terkait pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Hal itu dilakukan DPRD Nganjuk untuk memfasilitasi pencarian solusi penyelesaian persoalan PTSL dengan mempertemukan berbagai pihak. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono menjelaskan, dalam hearing terkait PTSL, sejumlah pihak terkait yakni BPN, Pemkab Nganjuk, Kejaksaan, Polres Nganjuk dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM membahas tentang persoalan pembiayaan program yang diduga menyalahi ketentuan SKB 3 Menteri. Di samping itu adanya peraturan Bupati Nganjuk tentang teknis pembiayaan PTSL yang belum dipahami secara menyeluruh juga menjadi pembahasan. Dalam hearing tersebut dipersoalkan LSM, yakni Masyarakat Peduli Anti Korupsi atau MAPAK Nganjuk, terkait pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Nganjuk yang dianggap cacat hukum. Ada dugaan pungutan liar dilakukan oleh panitia PTSL atas perintah para kepala desa. Supriyono atau yang biasa dipanggil Pri Rangket mengatakan bahwa banyaknya pungli pada program PTSL dilakukan di desa-desa di Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan program PTSL. Hal tersebut dianggap bahwasanya peraturan Bupati tidak dijalankan dengan benar terkait PTSL. Tuntutan saya ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan dari pihak Dewan, dari pihak Kejaksaan maupun dari pihak kepolisian. Padahal sudah saya buka semua permasalahan yang ada di lapangan. Tapi mereka seakan-akan malah bully saya. Padahal fakta yang saya ucapkan, yang saya bongkar tadi dibuka, saya ucapkan tadi semua itu fakta di lapangan. Yang jelas saya nggak puas dengan hasil hearing ini tadi. Seharusnya yang desa-desa yang melaksanakan program pemerintah PTSL ini harus diaudit benar. Harus ada laporan pertanggungjawaban. Padahal namanya dari SKB 3 Menteri itu jelas biayanya cuma 150. Seandainya kurang di Perbu Bupati nomor 25 tahun 2019 suruh membuat kekurangannya apa, terinci ada rupiahnya. Tapi kenyataan ada tuh kepala desa yang membuat usulan seperti itu, nggak ada. PTSL sebelum ada Perbu yang disahkan tanggal 28 Juni, uangnya itu suruh mengembalikan, kok enak. Maling pite di penjara, yang maling ratusan juta, kon duit kon balik nih. Langkah yang akan diambil dari MAPAK sendiri nanti apa? Ini tetap akan saya laporkan ke pusat, mungkin kalau di daerah sini tidak merasa puas, saya akan ke Jakarta. Seluruh dugaan-dugaan pungli itu? Iya, ini jelas memperkaya diri sendiri kepala desa itu. Ada jelas terbukti sesuai dengan pasal 13 ayat 1 tadi jelas. Ketua Komisi 1 DPRD Nganjuk Masudi mengatakan, menurutnya banyaknya informasi terkait program PTSL harus bisa diluruskan. Dengan demikian, masyarakat tidak khawatir untuk mengikuti program PTSL di Kabupaten Nganjuk. Kalau diperhalus itu untuk mengkaji daripada perbuk yang sudah diterbitkan oleh Bupati tentang PTSL, itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Yulianto ingin perbuk itu dibatalkan, padahal untuk pembatalan perbuk jelas-jelas harus melalui Mahkamah Agung. Kita DPRD sebagai fungsi pengawas dan fungsi legislasi nanti akan mengkaji bersama staf ahli masing-masing, mungkin dari fraksi-fraksi yang sudah mempunyai staf ahli untuk mengkaji Pergub 25 tadi tentang PTSL. Seperti yang dijelaskan oleh BPN Pertanahan bahwa di situ memang 150, akan tetapi kita harus paham secara administrasi bukti tanah kepemilikan itu apa. Seperti yang saya tanyakan tadi kepada MAPAK, bahwa saya suruh ngasih contoh tadi, contohnya apa? Kalau perpindahan masih 0, itu pasti mempunyai hak. Dalam arti mempunyai hak itu, umpamanya saya beli dari Bu Angke, Mbak Angke, nah, posisinya masih
di petok D pindah ke saya harus pakai akte. Lah di saat akte inilah ada yang namanya biaya selain biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah 150 tadi. Jadi itu harus ada pengertian atau pemilahan. Untuk menjadi akte itu yang dibiayai, maka kita harus jeli, harus betul-betul melihat keadaan secara administrasi untuk pemohon PTSL untuk mendapatkan sertifikat. Hasil dari sharing nanti Komisi 1 akan mengadakan rapat kerja, utamanya menyikapi informasi yang biayanya lebih dari 150. Masudi berharap apabila ada persoalan terkait program PTSL di Kabupaten Nganjuk harus dibicarakan bersama untuk mencari solusi pemecahan persoalan dengan tepat. Namun, menurut Ketua LSM Mapak, hasil rapat hearing antar Komisi 1 DPRD Nganjuk bersama LSM, Masyarakat Peduli Anti Korupsi Mapak dianggap tak memuaskan hasilnya oleh pihak LSM. Hearing tersebut dianggap tidak menemukan titik terang terkait persoalan PTSL. Nantinya, jika persoalan PTSL di Nganjuk masih ditenggarai banyak pelanggaran, LSM Mapak akan melakukan gelombang aksi yang lebih besar di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofyana Nafi, Bayu TV melaporkan.